Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Permatasari. Di sini saya selaku moderator dari Saudari Reci Yustika Mustahara yang ingin mempresentasikan hasil KTI-nya. Kepada Saudari Reci Yustika Mustahara, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai makalah saya yang berjudul Layanan Informasi Bimbingan dan Konseling dalam Membantu Penyesuaian Diri pada Siswa. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian dari penyesuaian diri. Menurut Desmita dalam J. Aridona 2017, penyesuaian diri merupakan suatu konstruk psikologi yang luas dan kompleks serta melibatkan semua reaksi individu terhadap tuntutan balik, baik dari lingkungan luar maupun dari dalam diri individu itu sendiri. Dengan kata lain, penyesuaian diri mempengaruhi semua aspek kepribadian individu dalam interaksinya dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Penyesuaian diri sering dapat diubah. Misalnya, ia mampu menerima kecacatan fisik yang dideritanya setelah kecelakaan agar dapat kembali beraktivitas seperti sebelum kecelakaan. Sebenarnya dalam bahasa Inggris, istilah penyesuaian diri memiliki dua kata yang berbeda. Maknanya yaitu adaptasi atau adaptation dan penyesuaian atau adjustment. Kedua istilah tersebut sama-sama mengacu pada pengertian mengenai penyesuaian diri tetapi memiliki perbedaan makna yang mendasar. Kemudian bagian B, bentuk-bentuk penyesuaian diri. Bentuk-bentuk penyesuaian diri di sini terbagi atas dua, yaitu pertama penyesuaian positif dan yang kedua penyesuaian negatif. Kemudian bagian C, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri dikelompokkan menjadi dua menurut Suparwoto, yaitu pertama, faktor internal yang terdiri dari motif, self-concept atau konsep diri, ketiga persepsi, empat sikap, lima kecerdasan, dan keenam kepribadian. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari pertama keluarga, kedua kondisi sekolah, dan ketiga kelompok teman sebaya. Kemudian bagian D, tahapan proses penyesuaian diri. Ada beberapa langkah efektif dalam penyesuaian diri, yaitu antara lain, satu, persepsi akurat tentang realitas kemampuan individu untuk mengetahui konsekuensi diri semua perilakunya. Kemudian kedua, kemampuan mengelola kecemasan dan stres. Orang memiliki kemampuan untuk mentolerir rintangan untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan yang ketiga, citra diri yang positif. Orang sadar akan kondisi hidupnya saat ini, individu, dan mengenali kelemahan dan kekuatan yang ada dalam diri mereka, yaitu kemampuan mengekspresikan emosi. Orang sehat memiliki kemampuan untuk mengekspresikan emosinya dan mengendalikan emosinya sendiri. Kemudian bagian E, kriteria penyesuaian diri. Beberapa kriteria yang dapat menjadi indikasi regulasi yang baik atau penyesuaian diri yang baik antara lain, pertama, pengetahuan diri atau citra diri, kedua, objektifikasi diri atau penerimaan diri, ketiga, pengendalian diri atau pengembangan diri, dan keempat, keterampilan interpersonal yang baik. Kemudian bagian layanan informasi. Yang pertama, pengertian layanan informasi. Ibnu dalam Mamang Effendi menyebutkan bahwa layanan informasi adalah penyampaian berbagai informasi kepada sasaran layanan agar individu dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi tersebut demi kepentingan hidup dan perkembangannya. Sedangkan menurut Tri Haryastuti dalam Mamang berpendapat bahwa pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar, mengembangkan citra diri, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari, dan mengambil keputusan.
Kemudian bagian B, tujuan layanan informasi. Layanan informasi bertujuan buat membekali individu menggunakan aneka macam pengetahuan dan pemahaman mengenai aneka macam hal yang bermanfaat buat mengenal informasi, merencanakan dan berbagai pola kehidupan menjadi pelajar, anggota famili dan masyarakat. Pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar, mengembangkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari dalam mengambil keputusan. Kemudian bagian C, teknik layanan informasi. Beberapa teknik yang biasa digunakan untuk layanan informasi menurut Prayitno terbagi menjadi dua, yaitu pertama teknik langsung meliputi ceramah, diskusi, dan narasumber. Sedangkan teknik tidak langsung yaitu terdiri dari pertama buku panduan, kedua media internet, ketiga media cetak, dan keempat papan informasi. Selanjutnya bagian D, jenis-jenis layanan informasi. Menurut Prayitno ada 3 jenis informasi, yaitu informasi pendidikan. Dijelaskan bahwa informasi pendidikan adalah informasi kepada peserta didik tentang dunia pendidikan dan kaitannya dengan kesulitan pelajar dan kesulitan sosial. Kedua, informasi status, yaitu informasi yang diberikan dalam kehidupan kerja untuk memungkinkan individu terbebas dari kesulitan yang ada atau yang tidak ada. Kemudian informasi sosial budaya, yaitu informasi sosial budaya yang mencakup berbagai suku bangsa, adat istiadat, agama dan kepercayaan, bahasa, peluang dan karakteristik masyarakat atau wilayah tertentu. Kemudian bagian E, komponen layanan informasi. Komponen yang disertakan dalam penyelenggaraan layanan informasi terbagi menjadi 3, yaitu pertama konselor adalah konsultan sebagai ahli layanan. Konsultasi adalah penyedia layanan informasi, direktur memegang kendali penuh informasi yang menjadi bagian dari layanan kebutuhan akan informasi. Kemudian peserta layanan informasi dapat datang dan berbagai kalangan, anak sekolah, mahasiswa, anggota organisasi, bahkan pada dasarnya manusia itu bebas memantau layanan informasi setiap saat. Konten layanan terbuka dan independen, orang-orang tertentu. Kriteria seseorang berpartisipasi dalam layanan informasi, pentingnya konten layanan peserta yang bersangkutan. Kemudian komponen ketiga yaitu materi layanan, jenis, keluasan, dan kedalaman data konten layanan informasi sangat berbeda tergantung kebutuhan peserta melayani. Dalam hal ini penilaian kebutuhan verifikasi informasi tertentu peserta. Kemudian bagian F yaitu kegiatan pendukung layanan informasi, di mana pada kegiatan pendukung layanan informasi ini terdiri atas 6, yaitu aplikasi instrumen, kumpulan data, kunjungan rumah, ulasan kasus, pengiriman kasus, dan perpustakaan. Dan yang materi terakhir itu mengenai hambatan pelaksanaan layanan informasi, yang dimana guru pembimbing yang berasal dari dalam guru pembimbing maupun di luar guru pembimbing, namun upaya guru pembimbing belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Guru pembimbing masih mengalami kesulitan dan kendala untuk membantu siswa yang bermasalah. Kesulitan dan kendala yang guru pembimbing hadapi untuk memecahkan masalah siswa adalah kurangnya penerimaan kelas. Dalam hal ini, guru pembimbing dapat memecahkan masalah yang sering dihadapi siswa di kelas tatap muka. Tidak mengidentifikasi dan mengetahui jika ada siswa yang bermasalah. Guru pembimbing memberikan pelayanan pada waktu istirahat sekitar 15 menit. Waktu tersebut tidak digunakan secara efektif untuk menyelesaikan masalah siswa yang begitu banyak, apalagi masalah kelompok yang memakan banyak waktu. Kemudian, layanan informasi jarang ditawarkan karena tidak ada kelas BK. Layanan informasi biasanya ditawarkan ketika ada jam kosong di mata pelajaran lain. Meskipun sekolah memiliki 2 guru BK yang bergerak bimbingan karir, namun pemberian layanan informasi dirasa kurang memadai dalam penyediaan layanan informasi. Baik, mungkin itu yang bisa saya paparkan atau jelaskan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Recius Pika Mustahara telah memaparkan materi KTI-nya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab.
Saya persilakan kepada anggota audiens sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Kepada audiens, saya persilakan untuk bertanya kepada Saudari Reci Yuspika Mustahara. Izin moderator. Ya, kepada Saudari Putri saya persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Saudari Reci, yang dimana pertanyaannya yaitu apa alasan Anda mengambil judul tersebut? Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Mohon untuk pertanyaannya dikirim di kolom chat ya. Izin moderator. Ya, kepada Saudari Teta Indrasti, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, saya ingin bertanya kepada Reci Yuspika. Pertanyaan saya yaitu, apakah proses penyesuaian diri setiap orang berbeda-beda? Jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Mohon untuk pertanyaannya dikirim di kolom chat ya. Dan saya sendiri ingin bertanya kepada Saudari Yuspika Mustahara. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kamu mengenai masih banyak guru yang cenderung otoriter yang tidak mementingkan hubungan kedekatan personal dengan muridnya, yang bisa saja menjadi penyebab remaja untuk mengalami reaksi melarikan diri dari lingkungan sekolah. Lalu bagaimana cara kamu untuk merubah mindset guru tersebut? Itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada Saudari Reci. Izin moderator. Izin moderator ingin menjawab. Ya, silahkan waktu dan tempatnya. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Desa Idrasti, di mana pertanyaannya itu, apakah proses penyesuaian diri setiap orang itu berbeda-beda? Jadi, menurut saya, penyesuaian diri setiap orang itu memang berbeda-beda. Karena hal ini dikarenakan setiap individu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, yang dimana tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri, karena kadang-kadang ada rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasil melakukan penyesuaian diri. Dan kemudian
Penyesuaian diri individu itu dapat berbeda-beda juga sesuai dengan keanggotaannya di masyarakat, termasuk relasi dengan tetangga dan orang lain di sekitar individu itu sendiri. Yang kemudian faktor kebudayaan yang paling penting untuk penyesuaian diri adalah budaya, adat istiadat, dan agama. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada saudari penanya, Tessa Idrasti. Apakah ada sanggahan atau mungkin ada tambahan? Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih. Izin moderator. Iya, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri, yang dimana pertanyaannya itu apa yang melatar belakangi Anda mengambil judul makalah Anda, yaitu mengenai layanan informasi, bimbingan, dan konseling dalam membantu penyesuaian diri pada siswa. Jawaban saya, di mana seperti kita ketahui, layanan informasi ini digunakan untuk membekali siswa dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan hidup dan tentang proses perkembangan kita, dan juga tentang penyampaian informasi kepada sasaran layanan agar individu dapat mengelola dan memanfaatkan informasi tersebut demi kepentingan hidup dan perkembangannya. Dan juga di sini penyesuaian diri ini diartikan sebagai usaha individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi layanan informasi ini digunakan untuk membantu siswa mengetahui bagaimana penyesuaian diri yang baik di lingkungan sekolah. Kemudian guru BK juga bisa menggunakan layanan informasi ini untuk memberikan informasi mengenai bagaimana cara menyesuaikan diri yang baik, manfaat dari penyesuaian diri yang baik, agar siswa dapat menyesuaikan diri di lingkungan sekolah secara baik kepada teman-temannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jawab, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada saudari penanya, yaitu Putri. Apakah jawabannya diterima? Terima kasih, jawabannya sudah saya terima. Izin moderator. Iya, silakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yang dimana pertanyaannya itu dari moderator sendiri, yang dimana pertanyaannya, bagaimana pendapat kamu mengenai masih banyaknya guru yang cenderung otoriter yang tidak mementingkan hubungan kedekatan personal dengan murid, yang bisa saja menjadi penyebab remaja untuk mengalami reaksi melarikan diri dari lingkungan sekolah. Lalu, bagaimana cara kamu untuk merubah mindset guru tersebut? Menurut saya, sangat tidak setuju dengan metode yang diterapkan itu, yang dimana kita ketahui seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pengajar
Apabila bersikap otoriter akan menunjukkan beberapa ciri, yaitu pertama, berorientasi pada tugas, dalam artian petunjuk atau bimbingan yang diberikan kepada siswa berupa tugas semata, tanpa memperhatikan hubungan manusiawi antara guru dan siswanya. Kemudian B, inisiatif atau pendapat siswa jarang diperhatikan. Yang ketiga, kurang percaya terhadap kemampuan siswa. Jadi, adapun cara yang digunakan guru yaitu pertama, membangun komunikasi yang baik, menganggap siswa sebagai anak sendiri, mendengarkan keluh kesah siswa, minta saran dan pendapat dari siswa adalah beberapa cara yang bisa dilakukan agar disenangi oleh siswa. Kurangi sikap otoriter dalam belajar dan termasuk salah, menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Kemudian kedua, memberi kesempatan pada siswa untuk berkreasi karena guru adalah fasilitator, motivator, katalisator, dan mediator. Guru tidak boleh otoriter dan menguasai pembelajaran, namun biarkan siswa yang lebih berkreasi. Bukan teacher center, melainkan student center. Guru memposisikan diri sebagai media, pengarah, dan motivator. Kemudian ketiga, nasihat adalah cara yang bijaksana untuk menyentuh hati siswa agar mau berubah menjadi lebih baik. Ajaklah atau tenangkan suasana kelas, kemudian berikan nasihat yang bisa membuat siswa menjadi sadar akan tugasnya sebagai siswa. Dengan nasihat yang tepat dan baik akan membuat siswa akan sadar sendiri dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga lebih bersungguh-sungguh untuk mengikuti pelajaran. Dan yang terakhir itu, agar pembelajaran bisa menyenangkan, guru jangan terlalu serius, juga kurang baik, sebaiknya diselingi beberapa candaan yang lebih pada saat proses pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saja saya jawab, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawabannya saya terima. Baik, apakah ada lagi dari teman-teman di room yang ingin bertanya? Baik, karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, maka berakhirlah sudah sesi presentasi dari Reci USPK Mustan dari karya tulis ilmiahnya. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terakhir itu di sini saya akan membacakan kesimpulan dari makalah saya. Di mana penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya, sehingga perasaan seperti permusuhan, iri hati, cemburu, prasangka, depresi, kemarahan, dan emosi negatif lainnya dapat ditolak sepenuhnya sebagai tanggapan pribadi yang tidak tepat dan tidak efektif. Kemudian layanan informasi merupakan penyampaian aneka macam kabar pada target layanan supaya individu bisa memasak dan memanfaatkan kabar tadi demi kepentingan hayati dan perkembangannya. Yang dimana pemahaman yang diperoleh melalui layanan kabar atau layanan informasi dipakai menjadi bahan acuan pada menaikkan aktivitas dan prestasi belajar, menyebarkan cita-cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari, dan menggol keputusan. Kemudian, guru BK melihat situasi di dalam kelas dan melihat permasalahan apa yang terjadi yang membuat siswa kurang menyesuaikan diri. Melihat situasi di dalam kelas dan permasalahan yang terjadi terkait penyesuaian diri siswa sebelum memberikan layanan. Dan guru BK juga melakukan pendekatan kepada siswa dan berusaha meningkatkan penyesuaian diri siswa, baik secara pujian dan reward. Hal tersebut didukung oleh observasi yang ditemukan di lapangan. Guru BK memberi pendekatan kepada siswa guna menyikapi kesulitan siswa dalam menyesuaikan dirinya, kemudian kendala-kendala guru bimbingan dan konseling dalam yaitu kurangnya jam mata pelajaran BK, kurangnya kepedulian peserta didik dalam menerima layanan informasi, dan masih ada peserta didik yang salah mengartikan peran guru bimbingan dan konseling. Mungkin itu yang bisa saja saya sampaikan atau jelaskan mengenai kesimpulan saya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembacaan kesimpulan yang telah disampaikan oleh Saudari Reci USPK Mustahara. Maka berakhirlah sudah semua sesi yang telah kita lakukan.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada para anggota audiens karena telah mengikuti proses yang telah dilakukan, proses presentasi yang telah dilakukan oleh Saudari Reci Yuspika Mustahara. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.